Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Kaifa halukum ibu-ibu semuanya? Oh ya, apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah bikhair. Masih terpikir tadi Kakak. Masih Baik. Kaifa akhbarukun atau kaifa halukun? Dijawabnya alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah baik Ustaz. Baik. Senang sekali pada siang hari ini bisa bertemu kembali dengan ummahat semua, hafizakumullah taala, di majelis yang barokah ini, di masjid yang mulia, Masjid Al-Hikmah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala makmurkan masjid ini, sehatkan orang-orang yang memakmurkannya, dan perpanjang usianya semuanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami muliakan, pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang perkenalan ilmu faraid ya Bu ya, bahwa ilmu itu adalah ilmu yang setengah dari ilmu faraid adalah setengah dari ilmu, keutamaan yang luar biasa. Kita mempelajarinya supaya bisa menyampaikan warisan kepada yang berhak. Kemudian ciri-ciri dari ilmu waris Islam, yang pertama adalah syar'i, ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada ijtihad dari para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan ilmu ini sebetulnya sudah diterapkan oleh umat Islam beratus-ratus tahun lamanya. Cuman ilmu ini seakan-akan hilang saat khalifah atau kekhalifahan Turki Utsmani itu runtuh Ibu. Jadi sekitar 80 atau 90 tahun yang lalu lah, ketika Turki Utsmani itu runtuh, maka hilanglah juga hukum-hukum Islam di seluruh dunia. Umat Islam kocar-kacir, kayak nggak punya induk. Nah, barakallahu fikum. Maka duduknya kita di majelis ini hari ini adalah dalam rangka untuk kembali menghidupkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang pertama adalah syar'i. Kita harus membagi warisan dengan hukum Allah supaya masuk surga. Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah segera diumumkan. Bagian warisannya harus segera diumumkan. Biar apa Bu? Biar ancang-ancang mau beli apa ya Bu ya, atau mau jual apa, biar cita-citanya segera tercapai. Waalaikumsalam. Segera mengumumkan jumlah bagian warisan, menjaga kita dari suudzon kepada ahli waris yang lain, dan menyelamatkan kita dari niat buruk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Batil itu gimana? Merampas, mencuri, merebut, menguasai dengan cara yang zalim, membegal dan lain sebagainya. Perbuatan ini termasuk perbuatan merusak di atas muka bumi. Barakallahu fikum. Kemudian prinsip yang ketiga adalah akurat, harus detail, harus terlacak semua hartanya, dan juga harus tercatat siapa saja keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah, sehingga kita bisa tentukan siapa saja yang betul-betul berhak mendapatkan warisan dari almarhum atau almarhumah tersebut. Barakallahu fikum. Pembagian waris menurut hukum Islam ini memiliki maslahat yang sangat banyak. Yang pertama, menjaga agama kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mati dalam keadaan Islam itu adalah kemenangan yang luar biasa.
kemenangan yang sangat besar. Baru-baru ini kan kita ditinggal meninggal oleh seseorang yang sangat luar biasa ya Bu ya, Koh Stephen. Nah itu beliau itu kebaikannya sangat banyak, bahkan mengislamkan ribuan orang, bersedekah, menanggung anak yatim, mengurusi panti asuhan, kemudian dan lain-lain sebagainya. Maka kemenangan terbesar oleh seorang muslim adalah mati dalam keadaan beragama Islam. Nah, di antara sikap kita untuk menjaga agama kita adalah tentunya membagi warisan secara Islami. Itu menjaga agama kita. Kemudian pembagian waris menggunakan hukum Islam juga menjaga akal kita tetap selamat dan sehat. Karena akal kita terbatas. Kok bisa Ustadz? Maksudnya begini, Ibu sering nggak bikin rencana? Nah hari ini mau masak ini, mau masak itu, habis itu mau begini, mau begitu. Sering ya Bu ya? Tapi qadarullah, tiba-tiba ada keadaan yang di luar prediksi, mati lampu lah, atau hujan lah, atau dan lain sebagainya. Kemudian Ibu merasa stres atau pusing, atau ya nggak jadi deh. Nah itu akal kita menjadi apa ya Bu ya, ya nggak enak gitu, pikiran kita jadi pusing, blank. Nah membagi warisan kalau tidak pakai hukum Islam akan seperti itu. Niatnya di awal, oh kayaknya bagus nih dibagi rata aja, padahal ada laki perempuan. Ternyata ntar di masa depan justru muncul konflik dan bikin pusing, dan justru bikin stres. Nah maka pembagian waris dengan hukum Islam itu menjaga akal kita tetap waras Bu, barakallahu fikum. Kemudian pembagian waris menggunakan hukum Islam menjaga garis keturunan. Kenapa? Kalau harta itu tersampaikan kepada anak cucu, maka mereka punya peluang untuk bisa lebih sukses daripada orang tuanya. Kemudian juga menjaga jiwa. Pembagian waris menggunakan hukum Islam bisa meminimalisir dan menghilangkan konflik di antara saudara ataupun kerabat. Nggak usah pakai bunuh-bunuhan, nggak usah pakai santet-santetan ya Bu ya, karena banyak sekali konflik di tengah-tengah keluarga itu karena rebutan warisan, akhirnya adu sakti dukunnya. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, satu lagi menjaga nasab. Nah itu adalah tujuan dari mempelajari ilmu waris. Barakallahu fikum. Kemudian pada pagi ini kita akan melanjutkan pada bab kedua, yaitu kaidah perpindahan harta. Kaidah perpindahan harta. Barakallahu fikum, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, kita sama-sama tahu bahwa di dalam agama kita ini harta harus punya pemilik. Harta tidak boleh tidak ada tuannya atau tidak ada nyonyanya, harus ada yang memiliki. Maka dengan jelasnya status kepemilikan harta tersebut bisa dipindahkan, bisa diberikan, bisa dipinjamkan, bisa dijual, bisa digadai dengan cara yang halal. Nah, kalau pemiliknya jelas. Barakallahu fikum, di dalam Islam ada beberapa model memindahkan harta dari satu orang ke orang lain. Yang pertama ada yang namanya infak, kemudian zakat, kemudian sedekah, wakaf, hibah, hadiah, wasiat, dan waris. Meskipun ada juga yang lain namanya nafkah, ada juga ya Bu ya. Nah apa bedanya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, yang paling luas itu disebut dengan sodakoh. Sodakoh itu apa? Sodakoh itu pemberian dari seseorang kepada orang lain dalam rangka taqarrub, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemberian ini bisa berupa nasihat, bisa berupa harta, bisa berupa bantuan fisik, bisa berupa senyuman. Ya, Bu ya. Asem banget, ulang Ibu. Bisa berupa senyuman. Nah, itu sedekah. Bantuan apa saja untuk orang lain dalam rangka mengharap ridha Allah itu disebut sedekah. Tadi saya ulangi, bisa nasihat atau pengajaran, bimbingan, mentoring dan lain sebagainya. Bisa berupa
pemberian harta bisa berupa pertolongan dengan fisik, dorong mobil yang macet atau nyingkirin sampah dan lain sebagainya. Bisa juga berupa sebatas senyuman, bahkan doa pun bisa termasuk sedekah karena pemberian dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sedekah, lingkaran paling luar, Bu. Kemudian di dalamnya, ini paling luar sedekah, di dalamnya ada namanya infak, iuran faksa. Bukan infak, bukan iuran paksa. Infak itu artinya belanja. Artinya apa, Bu? Belanja, menggunakan atau memanfaatkan uang itu disebut dengan infak. Nah, infak ini ada dua jenis. Yang satu infak di jalan Allah, yang satu lagi infak di jalan setan. Nah, yang kita bahas yang di jalan Allah, Bu, ya. Yang di jalan setan itu sudah pasti. Pokoknya yang haram-haram itu infak di jalan setan. Contohnya yang haram-haram apa, Bu? Ya, judi online maupun offline, kemudian prostitusi, na'udzubillah min dzalik, kemudian nyawer biduan termasuk nggak, Bu? Nyawer biduan. Saya sih belum pernah, Bu, nggak tahu rasanya saya itu. Nah, terus apa lagi ya? Nonton, ya pokoknya yang haram-haram deh, Bu. Saya bingung gitu. Yang haram-haram itu apa aja gitu? Soalnya paling dulu kalau saya ya main video game pakai uang koin itu saya nggak tahu dulu itu kalau itu haram atau mubah, saya nggak tahu. Nah, barakallahu fikum. Kalau sekarang sudah nggak ada, Bu. Sudah nggak ada video game yang masukin koin, itu sudah nggak ada. Nah, yang haram-haram nggak kita bahas karena memang kita tidak kerjakan, alhamdulillah. Nah, infak di jalan Allah itu intinya pembelanjaan harta. Ibu mengeluarkan uang untuk apapun itu selama itu dalam ketaatan kepada Allah, maka disebut infak fi sabilillah. Nah, di dalam infak ini kemudian ada rincian kecil-kecil. Ada rincian kecil-kecilnya. Yang pertama, yang paling mudah, namanya nafkah. Nafkah itu pemberian harta, akad pemberian harta dari suami kepada istri. Itu disebut dengan nafkah. Nafkah ini ilahnya atau sebabnya adalah aqduz zaujiyah wal ubuwah, akad pernikahan dan status seorang ayah. Jadi seseorang laki-laki wajib memberikan nafkah karena dia sudah menikahi seorang perempuan atau ketika dia sudah menjadi seorang ayah. Cinta atau tidak cinta kepada istrinya, sayang atau tidak sayang kepada anaknya, dia tetap wajib menafkahi. Baik, jadi akadnya bukan karena sayang, bukan. Karena memang itu sudah kewajiban. Jadi ibu kalau dikasih uang banyak sama suami itu belum tentu sayang sama ibu, belum tentu. Belum tentu, Bu, ya. Iya, suami ibu cuman takut sama Allah gitu ya, Bu, ya. Dia takut kalau nanti menzolimi ibu, makanya dia ngasih nafkah. Itu belum tentu sayang, belum tentu. Barakallahu fikum. Ya, jangan kepedean ya, Bu, ya. Ya, tapi kan diterima ya, Bu, ya. Banyak diterima, sedikit minta lagi ya, Bu, ya. Kan gitu rumusnya. Ya, karena memang rezekinya seorang istri itu lewat suami. Maka ibu sebagai seorang istri, pandai-pandailah membuat anggaran, nomor satu. Yang kedua, pandai-pandailah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pandai-pandailah mendorong suami keluar rumah buat cari duit. Ibu-ibu harus pandai bermuslihat ya, Bu, ya. Jadi satu, tulis anggarannya. Karena rezeki Allah itu datang sesuai dengan kebutuhan kita, Bu. Oh, butuh buat biaya sekolah anak, butuh buat ini, butuh buat ini, butuh. Catat, Bu, yang rinci. Habis itu minta sama Allah, bangun tahajud minta sama Allah, ya Allah, ini rumah tanggaku butuh ini dan sebagainya. Sebutin, Bu. Kan Ibu iya, nggak usah ditunjukin, dibacain aja nggak apa-apa. Nah, terus ditutup dengan doa, sehatkanlah suamiku, bugarkanlah dia, lancarkan rezekinya. Besok pagi segera siapin sarapannya, kopinya, suruh berangkat.
Berangkat bang, butuh banyak nih. Dorong. Perempuan harus cerdas, bermuslihat. Idenya harus banyak dan kreatif ya Bu ya. Suami jarang nurut kalau dipaksa, tapi kalau dibujuk, dirayu, ditipu, seringkali kalah. Ini tipsnya ibu-ibu, barakallahu fikum. Gampang Bu, insya Allah bisa itu. Itu nafkah. Kemudian yang kedua, ada yang namanya zakat. Kalau nafkah hukumnya apa tadi Bu? Wajib. Nah yang kedua ini namanya zakat. Hukumnya juga wajib. Nah bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, zakat itu dikeluarkan oleh seseorang saat dia masih hidup. Nggak mungkin orang sudah mati mengeluarkan zakat. Nggak mungkin, kecuali dia belum sempat membayarkannya, maka ahli warisnya mengambilkan dari hartanya itu pembayaran zakatnya. Taib. Kemudian dilakukan oleh pemilik harta yang menerima adalah 8 golongan ya Bu ya. Fakir, miskin, kemudian gharim, fisabilillah, mu'allaf, amil, fisabilillah. Oh sudah. Satunya apa Bu? Fisabilillah lagi Bu. Fakir. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Fakir, miskin, amil, riqab itu budak. Kemudian wal gharim, orang yang banyak hutangnya, tapi hutangnya di sini ya hutang yang memang masuk akal ya Bu ya. Hutang butuh, bukan hutang karena gengsi. Hutang butuh, misalnya anak sakit atau ada kecelakaan dia butuh uang, maka boleh zakat itu dialihkan kepada gharim ini boleh. Mu'alaf yang baru masuk Islam, kalau sudah masuk Islam 3 tahun masih mu'alaf nggak Bu? Sudah enggak ya, sudah enggak. Kemudian fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, thalibul ilmi bisa, atau guru ngaji di pelosok-pelosok juga boleh menerima zakat. Kemudian yang terakhir ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang sedang safar dan kehabisan bekal. Nah itu orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah barakallahu fikum. Hukumnya wajib dilaksanakan bagi orang yang hartanya sudah sampai nisab dan haul. Nisabnya 100 gram emas, haulnya berapa? 1 tahun. Nah ini pembahasannya tersendiri ya Bu, masalah zakat, karena cukup panjang. Intinya gini, kalau ibu-ibu punya perhiasan emas 100 gram, bentuknya entah apapun, bisa batangan, bisa kalung, gelang, cincin, kalau cuman disimpan di lemari selama 1 tahun, kena zakat. Tapi kalau ibu pakai sehari-hari, digilir, hari ini pakai cincin, besok gantian gelang, besok antingnya, besok kalungnya, diputar terus penggunaannya, maka tidak terkena zakat gitu. Kalau ibu 100 gram mau dipakai semua juga silakan. Berangkat pengajian, assalamualaikum cek, waalaikumsalam gitu ya Bu ya. Ya, khair. Berapa zakatnya? 2,5% saja. 2,5% saja. Ketika sudah diserahkan, maka harta zakat itu menjadi mustahik, menjadi miliknya si mustahik. Barakallahu fikum. Jelas ya Bu ya untuk zakat? Zakat mal ini yang kita bahas ya Bu ya. Taib. Jadi kalau hartanya belum 100 gram emas, ya nggak kena zakat. Misalnya hartanya 70 gram, tambahin Bu 20 gram lagi atau 30 gram lagi supaya bisa zakat. Maka ada sebuah nasihat dari alim ulama, jika kamu bercita-cita menjadi orang kaya, maka rubahlah sedikit cita-citamu dengan menjadi orang yang ingin banyak zakatnya. Ada yang bilang uang itu merubah seseorang, bisa merubah seseorang. Yang benar adalah uang itu menunjukkan aslinya kita itu seperti apa Bu. Kalau ibu itu orang baik, dermawan, ketika ibu dapat uang banyak, itu justru semakin membuktikan kedermawanannya ibu. Berbagi kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, kepada kerabat, justru menunjukkan aslinya ibu, tidak merubah. Tapi ketika seseorang itu pelit, boros, rakus, ketika dia mendapatkan uang yang banyak,
justru makin tampak sifat aslinya. Apa? Ya pelitnya, ya borosnya, ya rakusnya. Maka sebetulnya uang tidak merubah sifat seseorang, hanya menunjukkan aslinya. Tetapi seseorang bisa berubah dengan ilmu. Ada orang yang dulu pelit, kemudian karena belajar agama dia menjadi dermawan dengan penuh perjuangan di dalam hatinya, Bu. Aduh, mau sedekah tuh, aduh, jemplungin juga akhirnya. Pas kotaknya udah lewat, aduh, 100.000 ya Allah gitu. Ada yang sedih. Dia sedang berlatih untuk bersedekah. Nah itu, barakallahu fikum. Kemudian pembelanjaan harta yang kedua adalah hibah. Hibah itu memberikan sesuatu harta kepada orang lain karena kasihan. Karena kasihan. Orang ngamen kasih. Saya ngasih duit ke orang ngamen bukan karena suaranya bagus. Kasihan dia berdiri di situ lama, kasih aja 1.000 biar cepet ya cari orang lain lagi. Loh, tapi yang ngamen banyak Ustadz, sehari lewat 100 orang, lumayan 100.000 ya Bu ya. Ya sudah, seininya Ibu. Kalau Ibu nggak kasihan nggak usah kasih. Jadi hibah itu kita memberikan kepada orang lain karena kasih atau kasihan. Nah kemudian yang berikutnya adalah sedekah. Sedekah sama ngasih uang karena mengharapkan ridha Allah. Karena mengharapkan ridha Allah. Kemudian hadiah. Nah ini yang beda. Hadiah itu memberikan harta atau uang atau benda kepada orang lain dalam rangka memuliakan, dalam rangka ihtiram, menghormati atau memuliakan. Ya, jadi salah kalau suami kerja sebulan terus gajian terus ngasih ke istrinya, "Nih Neng, hadiah buat kamu." Itu salah ya Bu ya. Itu nafkah Bang. Hadiah itu selain ini gitu ya. Selain yang pokok-pokok itu baru disebut dengan hadiah. Dalam rangka menghormati, mengapresiasi atau menyenangkan orang lain itu disebut dengan hadiah. Dan itu di luar kebutuhan pokok. Nah, itu disebut dengan hadiah. Rasulullah SAW tidak menerima sedekah. Rasulullah dan ahlul bait tidak menerima zakat, tidak menerima sedekah. Kenapa? Karena zakat dan sedekah itu dikeluarkan dari harta untuk mensucikan harta Bu, biar hartanya bersih. Jadi uang yang kita miliki itu ada beberapa persennya itu milik orang miskin dan fakir. Kita keluarkan supaya harta kita menjadi bersih. Kenapa? Karena dalam mencarinya kadang-kadang kita melakukan kesalahan. Contoh, kalau seorang guru dia digaji sebulan misalnya 4 juta, jam masuknya jam 7 pagi, pulangnya jam 2. Kadang-kadang dalam 1 bulan dia terlambat, datangnya jam 7:30. Kadang-kadang dia pulang duluan, kadang-kadang tidur di kantor, kadang-kadang di kelas cuman bengong main HP sambil ngasih tugas murid-muridnya. Ini kalau guru. Jadi ada kesalahan-kesalahan dalam bekerja, maka dari penghasilannya harus ada yang disedekahkan untuk mensucikannya. Kalau orang dagang sama, pasti ada salah timbangnya, salah nakernya dan lain sebagainya. Kalau orang kerja di kantoran, ya tadi mungkin absennya ada yang kosong, bolos tapi ditulisnya sakit misalnya, ada ketidakjujuran dalam bekerja. Nah dari penghasilan tersebut harus ada sedekahnya, harus ada infaknya untuk membersihkan. Rasulullah SAW dan ahlul bait keluarga beliau tidak menerima sedekah dan zakat karena itu harta kotor Bu. Karena itu harta kotor. Adapun Rasulullah hanya menerima hadiah, hanya menerima hadiah saja, tidak menerima sedekah maupun zakat. Barakallahu fikum. Kalau saya zakat masih nerima Bu. Jadi Ibu kalau mau zakat mal ke saya nggak apa-apa. Dan memang harusnya begitu Bu. Nanti ketika di akhir zaman, pada zamannya Khalifah Imam Mahdi, atau dulu pada zamannya Harun ar-Rasyid, itu sampai ada orang yang nggak nerima zakat lagi Bu. Semua orang itu sampai nolak nerima zakat. Kenapa? Karena setiap orang hartanya sudah 100 gram emas lebih. Setiap orang itu minimal kekayaannya 100 juta.
Itu selain rumah ya Bu ya, selain rumah, selain kendaraan. Kalau barang-barang yang kita pakai sehari-hari itu nggak kena zakat. Rumah harganya 1 miliar nggak kena zakat, nggak. Barakallahu fikum, karena dipakai setiap hari. Kecuali rumahnya disewakan atau dibiarkan gitu aja, nah itu malah kena zakat. Harus ditempati, harus dipakai. Barakallahu fikum. Nah ini hadiah adalah dalam rangka menyenangkan orang lain. Tahadu tahabu, sering-seringlah beri hadiah, maka akan muncul rasa cinta di antara kalian. Tayyib. Nah, persamaannya apa antara hadiah, hibah dan sedekah? Persamaannya adalah satu, sama-sama dilakukan oleh orang yang masih hidup. Ya, yang memberi masih hidup, yang nerima juga masih hidup, ya Bu ya. Kemudian yang kedua, hukumnya sunnah. Hibah, kemudian hadiah atau sedekah harta itu hukumnya sunnah. Jumlahnya pun tidak ada ketentuannya, bebas. Hibah, hadiah ataupun sedekah harta itu jumlahnya bebas, nggak ada ketentuannya Bu. Ibu hari ini mau sedekah 1 miliar silahkan Bu, tapi ada catatannya Bu, ke saya aja ya. Itu jangan ke yang lain Bu, insya Allah saya amanah. Ini kampanye ya Bu ya ceritanya. Barakallahu fikum. Paham Ibu ya? Nah, kalau sudah diberikan maka harta itu menjadi miliknya si penerima dan tidak boleh diminta kembali. Tidak boleh diminta kembali kecuali pemberiannya orang tua kepada anak. Jika si anak tidak amanah terhadap pemberian dari orang tuanya atau justru digunakan untuk bermaksiat, maka orang tua bisa menahannya sejenak. Boleh diambil dulu sebagai pembelajaran untuk nanti dikembalikan lagi kepada si anak. Gitu ya Bu ya catatannya, kecuali pemberian orang tua kepada anak. Tapi kalau pemberian anak kepada orang tua nggak boleh ditarik lagi, nggak boleh. Cuman gimana ya, misalnya saya pulang kampung nih Bu, saya pulang kampung, saya cuman bawa mukena bagus buat lebaran mami saya, baju bagus buat sholat id bapak abah saya, terus saya kasih amplop sedikit-sedikit. Baliknya ke sini Bu, saya bawa kambing, bawa beras, bawa pokoknya bawanya lebih banyak. Ini namanya barter ya, tukar tambah. Ya, namanya anak begitu Bu, kelakuannya harap dimaklumi. Barakallahu fikum. Tayyib. Saya ulangi ya dari awal. Kalau nafkah hukumnya wajib. Jumlahnya sesuai dengan umumnya masyarakat. Ya, sesuai dengan umumnya masyarakat. Kalau suami ibu dia kerjanya UMR, ya segitu yang dinafkahkan. Kalau di bawah UMR, ya segitu yang dia mampu. Yang jelas berapapun jumlahnya, selama itu halal dan thayyibah akan selalu cukup. Akan selalu cukup, hukumnya wajib. Kemudian yang kedua tadi adalah zakat. Zakat juga hukumnya wajib, cuman ada syaratnya. Harta ibu harus genap 100 gram emas dulu. Kemudian sudah haul 1 tahun. Kemudian hibah, sedekah harta maupun hadiah hukumnya sunnah. Sunnah itu artinya kalau ibu sering-sering kerjakan, maka ibu akan terbebas dari sifat pelit. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu akan mendapatkan banyak manfaat. Badannya sehat, pikirannya terang, jiwanya bahagia, rezekinya lancar dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Nah, perpindahan harta yang selanjutnya adalah wakaf. Wakaf itu ibu memberikan harta kepada orang lain, tetapi bukan untuk dimiliki si penerima. Harta itu menjadi milik Allah. Wakaf itu artinya berhenti. Misalnya ada tanah di situ, misalnya itu tanah ibu ya, yang tanah parkiran, tanah ibu-ibu semua. Saya wakafkan tanah itu untuk masjid. Nah, maka harta itu menjadi milik masjid ini Bu, menjadi milik masjid. Tidak boleh dijual. Pihak masjid tidak boleh menjual tanah tersebut. Pokoknya cuman bisa digunakan untuk kepentingan masjid saja. Tetapi harta itu tidak bisa ibu ambil lagi, nggak bisa. Harta itu kembali menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun diurus oleh pengurus
masjid. Itu namanya wakaf. Wakaf artinya berhenti, kepemilikannya berhenti menjadi milik Allah saja gitu. Yang menerima wakaf disebut nazir. Nazir ini tidak boleh menjual tanahnya, kecuali mau dibangun rel kereta api lewat sini Bu, maka baru boleh dijual lagi ya. Memang bisa kereta api lewat sini Bu? Ya nggak bisa, nggak mungkin. Atau mau dibangun jalan tol di sini, nah itu nanti pembahasannya lain. Tayyib, barakallahu fikum. Kemudian yang selanjutnya adalah wasiat. Wasiat ini yang sering disalahpahami oleh masyarakat kita adalah antara hibah, wasiat, dan waris. Kita mulai dari hibah dulu, kita rinci hibahnya ya Bu ya. Hibah itu pemberian harta dari seseorang yang masih hidup, dia sehat walafiat, hartanya diberikan kepada orang yang juga masih hidup, halan, segera, hartanya segera diberikan, segera pindah tangan, itu disebut dengan hibah. Kalau wasiat, ini orang masih hidup tapi sakit-sakitan, kemudian saya bilang, nanti kalau saya mati, harta ini tolong diserahkan untuk Masjid Al-Hikmah, untuk kepengurusan Masjid Al-Hikmah, maka itu disebut dengan wasiat. Saya bilangnya sekarang Bu, tapi harta itu baru boleh diberikan kepada Masjid Al-Hikmah kalau saya meninggal. Nah ini disebut dengan wasiat. Wasiat jumlahnya maksimal 1/3. Hukumnya sunnah. Saya ulangi, hukumnya sunnah, maksimal 1/3, dan diberikan kepada selain ahli waris. Diberikan kepada siapa? Kepada selain ahli waris yang berhak. Jadi wasiat itu tidak boleh diperuntukkan untuk suami atau istri, ayah atau ibu, ataupun anak kandung. Nggak boleh ya, nggak boleh. Nah, saya ulangi, wasiat hukumnya sunnah, besarannya maksimal 1/3, totalnya 1/3, dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang berhak menerima warisan. Siapa? Ayah dan ibu, suami atau istri, anak kandung. Kecuali apa Bu? Kecuali suami atau istri itu, ayah dan ibu atau anak kandung beda agama ya, beda agama. Kalau beda agama bisa dapat wasiat. Yang kedua, anaknya bukan anak kandung, anak angkat, anak adopsi, itu boleh menerima wasiat. Yang ketiga, anak hasil zina. Anak hasil zina tidak mendapatkan harta waris dari bapak biologis, tapi bisa mendapatkan wasiat. Nah, ceritanya gimana Ustaz? Ceritanya gini, ada kumbang, ini cowok ya Bu ya, kumbang tresno, sayang sama mawar. Ya udah, mereka jalan-jalan berdua nih, pacaran sehari, seminggu, sebulan, setahun, 3 tahun. Itu pacaran apa kredit motor? Pacaran. Terus udah lama banget nih pacaran, nikahlah gitu. Ternyata nggak direstui oleh orang tuanya. Akhirnya mereka pakai jalur belakang, berzina terlebih dahulu, dan qadarullah hamil. Si mawar ini hamil. Nah, ketahuan sama orang tuanya, ya udah, sudah terlanjur, akhirnya dinikahkan. Nikahnya sah meskipun masih hamil. Maka kemudian ketika lahir, namanya misalnya Melati Bu, Melati binti Mawar, bukan Melati binti Kumbang. Kok bisa? Karena hasil zina. Kalau hasil pernikahan namanya Melati binti Kumbang, tapi kalau hasil perzinahan namanya Melati binti Mawar, binti ibunya. Nanti kalau si Kumbang ini mati, si Melati tidak bisa dapat warisan, karena bapaknya itu bukan bapak nasab, cuman bapak biologis. Nah, cuman bapak biologis, tapi si Kumbang sayang sama Melati,
maka dia menulis wasiat sepertiga hartanya untuk si melati. Boleh, hukumnya boleh. Thayyib. Jelas ibu-ibu ya. Nah cuman biasanya kalau ada perzinahan, pernikahan setelahnya itu seringkali banyak cobaannya. Dan itu adalah bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada pasutri yang dulunya berzina. Na'udzubillah min dzalik. Maka jagalah keluarga kita, anak-anak dari perzinahan ini. Jangan sampai, karena bisa merusak nasab. Mengerikannya kalau melati ini kemudian dia dewasa, terus dia punya cowok, dia mau nikah, cowoknya misalnya namanya masuk laler bu yang bagus lah, kepik misalnya bu ya, kepik seneng sama melati. Nah kemudian nikah, karena nasabnya ditutup-tutupi, pas akad nikah itu yang menikahkan si kumbang, padahal nggak boleh, harusnya nggak boleh, harusnya KUA yang jadi wali nikahnya. Nah karena mereka nggak tahu, akhirnya dinikahkanlah melati ini dengan kepik, yang menikahkan adalah si kumbang. Pernikahannya tidak sah. Jika kemudian melati dan kepik ini berhubungan suami istri, jatuhnya perzinahan. Nanti nasab di bawahnya rusak lagi, nanti nasab di bawahnya rusak lagi, dan seterusnya. Nah itu jadi perhatian nih bagi orang tua. Kadang-kadang ada yang nggak paham. Ya, jadi kalau memang anaknya sudah pengen menikah, ditanya. Ini kalau anak laki ya bu ya, kamu udah seneng, udah pengen nikah sama dia? Iya mak. Ya udah nikah sama, punya duit nggak lu? Gitu. Nggak punya. Maka orang tuanya harus berusaha menikahkan, meskipun cuman di KUA bu, ya, meskipun cuman. Walinya berarti siapa? Kalau anak hasil zina, KUA. Ya? Pemerintah KUA. Kalau kecuali begini bu, tadi kumbang, ini kumbang muslim, kumbang kafir, dia senang sama mawar, mawarnya muslimah, cinta nih, kemudian kumbangnya masuk Islam ya bu ya, nikah sah ya bu pernikahannya. Baru sebulan kumbang murtad, tapi mereka masih serumah bu, murtad setahun. Nah di tahun kedua lahir anak maka itu anak hasil perzinahan ya bu ya, karena murtad. Kalau murtad otomatis cerai ya bu ya, murtad otomatis cerai. Nah kemudian lahir lagi anak pertama laki, anak kedua perempuan misalnya, hasil kumpul kebo, karena kafir dan muslimah itu nggak boleh satu rumah. Oh, iklan bu, iklan. Nah, ketika si adik, si perempuan ini mau menikah, maka saudara seibunya bisa menjadi wali, abangnya tadi bisa menjadi wali, karena ibunya sama. Bapaknya dianggap nggak ada, bapaknya dianggap tidak ada. Baik, barakallahu fikum. Dan catatan penting, perzinahan itu korbannya selalu perempuan. Yang susah selalu perempuan. Meskipun di dalam pernikahan pun yang sering susah perempuan. Ya bu ya, dalam pernikahan saja perempuan itu mengalami kesusahan, apalagi kalau perzinahan. Wal iyauzubillah. Cuman setan itu pinter bu. Setan itu misinya dua. Kalau laki-laki dan perempuan belum menikah, dia akan menggoda untuk berzina. Ini misinya setan. Kalau laki-laki dan perempuan itu menikah, maka setan menggoda mereka untuk bercerai. Ya, mereka menggoda mereka, mengganggu mereka supaya bercerai. Nah, barakallahu fikum, maka hati-hati, dijaga. Thayyib, itu wasiat. Saya ulangi, wasiat adalah hukumnya sunnah. Jumlahnya berapa? Maksimal totalnya adalah 1/3.
diberikan kepada selain ahli waris yang berhak. Bentuk pemberiannya bagaimana? Jika aku mati, maka harta ini untuk fulan, fulan, dan fulan. Jelas ya Bu? Thayyib, barakallahu fikum. Itu kalau misalkan wasiatnya itu disaksikan oleh siapa? Yang amanah atau gimana? Kadang-kadang misalkan kita nih ngasih wasiat, nah yang ngasih wasiat ini orangnya enggak melenceng dari arah, itu gimana? Wasiat dipersaksikan oleh 2 orang laki-laki Bu, atau 1 laki-laki 2 perempuan, sama kayak hutang, atau ada catatannya di notaris. Nah itu caranya begitu. Kalau yang nanti misalnya ada kumpul keluarga, terus ada yang bilang, oh almarhum wasiat begini, 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 maka dilihat orang tersebut, dia terbiasa jujur atau tidak. Kalau dia dikenal sebagai pribadi yang jujur, bisa dilihat dari sholatnya, subuhnya, dan isyaknya, maka kita bisa pegang omongannya, bisa. Kalau masih belum yakin, kita minta dia untuk bersumpah, gitu. Kita minta dia untuk bersumpah. Maka ibu-ibu yang dihormati Allah, kalau punya harta, mau berwasiat, panggil orang atau panggil seluruh anak. Saksinya harus seluruh keluarga. Supaya apa? Supaya nggak ribut, ya. Misalnya ibu punya 3 anak, sedangkan ibu pengen berwasiat untuk masjid, misalnya. Maka 3 anak ini harus tahu, supaya 3 anak ini nggak berantem sama pengurus masjid. Nah, jadi memberikan harta kepada orang lain pun diusahakan jangan sampai menimbulkan mudarat, gitu. Kalau orang-orang biasanya sih pakai notaris, ibu, dicatat. Atau silahkan, tadi yang paling aman, paling mudah, kalau memang mau berwasiat, tulis, ucapkan di hadapan seluruh anggota keluarga. Tapi tadi ya, wasiat itu maksimal 1/3 dan bukan untuk ahli waris, bukan untuk ahli waris. Kalau bentuknya begini, seorang ayah mau meninggal, dia wasiat, aku wariskan sawah itu untuk anak ini, tanah itu untuk anak ini, rumah itu untuk anak ini, maka ini batil, tidak boleh. Selama ini kan Iya. memberikan wasiat kepada keluarganya yang mahrum yang masih berhak mendapat warisan. Nah itu nggak boleh Bu. Kalau waris, nah kita masuk pada definisi waris ya Bu ya. Nah pemindahan harta yang selanjutnya adalah disebut dengan waris. Apa yang dimaksud waris? Pemberian harta. Pemberian harta seseorang yang sudah mati. Saya ulangi, pemberian hartanya orang yang sudah mati. Yang memberikan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa? Kepada ahli warisnya yang masih hidup. Jadi saya ulangi, warisan itu adalah pemberian harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari orang yang sudah mati kepada ahli warisnya yang masih hidup. Jumlahnya sesuai dengan aturan Allah, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi pembagian warisan itu sebetulnya bukan orang yang masih hidup kepada yang masih hidup, enggak. Warisan itu orang mati, nih, orang mati Bu, saya mati Bu, maka seluruh harta saya itu langsung kebagi, langsung ada bagiannya. 1/8 untuk istri, 1/6 untuk abah, 1/6 untuk mami, sisanya untuk 2 anak saya. Itu langsung keluar catatannya, dan mereka langsung mendapatkannya. Nah itu pembagian dari Allah. Nanti teman saya atau guru saya atau adik saya mengumumkan kepada seluruh keluarga dan jamaah mungkin, oh ini Mas Abe wafat, maka untuk istrinya 1/8, untuk anaknya, untuk abah mami masing-masing 1/6, sisanya untuk anak-anak, gitu. Itu siapa yang bagi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz cuman mengumumkan, bukan ustadz yang membagi Bu. Kita cuman mengumumkan pembagiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi warisan itu bukan kita yang bagi, tapi Allah. Kapan Allah bagi? Ketika kita mati.
Ketika kita mati itu kita udah nggak berkuasa atas harta kita, Bu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kembali kepada Allah. Nyawa kita milik Allah, tubuh kita milik Allah, harta kita juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman dikasih kepada kita di dunia atas nama kita. Kalau kita mati itu jadi milik Allah lagi. Tapi kan Allah nggak butuh harta, Bu. Ya, Bu ya, nggak butuh rumah kita, nggak butuh uang kita. Maka Allah berikan itu untuk ahli waris kita. Tapi Allah yang bagi, ya, Allah yang bagi, bukan kita, bukan ustadz. Ustadz cuman mengumumkan, ustazah cuman mengumumkan. Barakallahu fikum. Jadi menjadi jelas bahwa akad ini penting untuk difahami. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah yang punya harta, mulai dipikir-pikir dari sekarang. Mau tak hibahin ke anakku sekarang, atau udah biarin aja aku pakai, aku nikmati suka-suka aku, nanti kalau aku mati toh jadi warisan untuk mereka. Nah, silahkan ditimbang-timbang, Bu ya. Boleh. Misalnya anak, "Ma, minta tanah dong yang di sono." "Enak aja, tanah gua," gitu. Boleh, Bu, nggak apa-apa. Itu tanah-tanah ibu, harta-harta ibu. Nah, kalau dia mau, beli aja dari ibu, itu satu yang kedua. Kalau ibu mau hibahin silahkan, tapi langsung dikasih ya, Bu ya. "Oh, kamu mau tanah yang itu, ya udah nih suratnya, ambil buat kamu." Nah, itu langsung dikasihkan, langsung diberikan. Kalau hibah begitu, Bu, jangan ditunda-tunda. Hibah itu diberikan oleh orang yang sehat, karena kita kasihan sama orang lain. Bagaimana mungkin orang sakit kasihan sama orang lain? Ya, Bu ya, pasti orang sehat. Nah, kalau ibu udah sakit, sakarat, Bu, maka disebut wasiat. Dan wasiat untuk selain ahli waris, tidak boleh untuk ahli waris. Baik, barakallahu fikum. Ada pertanyaan sampai di sini? Boleh. Harta ibu kan? Boleh. Nggak dikasih suami? Boleh. Pokoknya ibu kalau punya harta simpan baik-baik ya, Bu ya. Iya, nggak usah dikasih ke anak, nggak usah dikasih ke suami, boleh nggak Ustaz? Boleh. Kan harta-hartamu, Bu, ya. Kalau mau sedekah, di sini tempatnya, Bu ya. Sekali lagi. Tayyib, barakallahu fikum. Itu kan tadi kalau misalkan punya 100 gram zakat 2,5%, ya kan? Itu zakatnya itu setahun sekali atau pas saat itu kita punya? Setahun. Jadi 100 gram itu sudah dimiliki setahun. Jadi misalnya nih, Bu. Iya, jadi misalnya ibu kerja atau ibu nabung atau ibu usaha. Hari ini tanggal 23. Harta ibu 90 gram. Nah, berarti belum wajib zakat. Nah, ternyata nanti tanggal 31 Oktober 2022 harta ibu genap 100 gram. Maka ibu baru zakat 1 November 2023. Tahun depan, Bu. Jadi harta itu harus utuh, ngendap, tidak dipakai selama 1 tahun. Gitu. Itu tandanya tahun depannya lagi kalau jumlahnya masih 100 gram dizakati lagi. Gitu. Itu tandanya ibu kaya, Bu. Kenapa? Nggak kepake, Bu ya. Jelas ya, Bu ya. Definisi kaya apa? 100 gram emas nggak kepake. Yang dipakai sehari-hari bukan termasuk itu. Ibu ya, barakallahu fikum. Itu tandanya sudah kaya. 100 gramnya lupa. Oh iya ya, ada 100 gram ya. Nah, itu termasuk misalnya ibu punya mangkok, piring, gelas yang dari emas. Itu termasuk. Meskipun nih saya ceritain ya, Bu ya. Saya pernah ngisi kajian membahas tentang toharoh, larangan makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas maupun perak. Kenapa? Karena itu haram untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, baru boleh dipakai di akhirat. Karena makan dan minum menggunakan piring atau gelas dari emas itu termasuk perbuatan sombong. Termasuk apa, Bu? Perbuatan sombong. Tapi orang kafir boleh, Bu. Orang kafir boleh makan minum pakai bejana dari emas.
Apakah kita boleh memilikinya? Boleh. Misalnya, kapan dipakainya? Misalnya ada orang kafir sombong, Bu, datang ke rumah ibu bikinin teh celup, tapi gelasnya dari emas. Silahkan jeng. Wah. Sombongnya maksimal nggak, Bu? Maksimal. Tapi ibu nggak boleh minum dari situ, nggak boleh. Dia yang boleh. Iya. Tapi jelas yang kaya siapa, Bu? Iya, gelasnya aja dari emas. Nah, itu ditimbang itu semuanya. Nah, nanti silahkan dilacak di rumah ibu, gelas sama piringnya ada yang dari emas enggak ya? Kalau ada itu nggak boleh dipakai. Kalau nggak dipakai dan totalnya ada 100 gram, berlewat 1 tahun di lemari, di box nggak pernah kepakai, keluar zakatnya. Ibu harus membayarkan zakatnya. Nah, di pengajian yang saya isi itu ada ibu-ibu bilang, aduh repot banget hari ini saya harus bongkar-bongkar dapur. Gitu bilangnya. Berarti dia punya piring dan gelas dari emas, hadiah. Nah, oh iya, boleh atau tidak? Baik. Dulu ada sahabat Rasulullah itu yang ketika perang hidungnya pocel ya, Bu ya. Nah, dan cuman bisa ditutupi dengan emas karena emas itu nggak berkarat dan dia bisa adaptasi dengan tubuh. Nah, kalau tidak ada bahan lain yang bisa untuk menutupi lubang hidungnya harus emas, maka hukumnya boleh. Tapi kalau gigi bisa selain emas ya, Bu ya. Perak nggak boleh juga, Bu. Nanti diganti sama gigi palsu aja. Ya, kalau emas sama perak nggak boleh. Hari ini udah nggak boleh ya, Bu ya, karena ada solusi selain emas dan perak. Kecuali namanya boneng nggak apa-apa, Bu. Ya. Tayyib. Barakallahu fikum. Khair, insyaallah. Barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah jelas transaksinya, maka kalau seseorang meninggal dunia, hartanya ditangani dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ini kalau kita mati, Bu, harta kita diapain? 1. Pertama, diambil secara ma'ruf untuk pengurusan jenazah. Dari seluruh harta kita diambil secara ma'ruf. Ma'ruf itu pantas, Bu, enggak pelit, enggak boros. Sekali lagi, enggak pelit, enggak boros, sesuai dengan gaya hidup ibu. Sesuai dengan gaya hidup ibu sehari-hari, diambil untuk pengurusan jenazah. Kalau ibu kaya raya seperti Nagita Slavina, maka boleh kain kafan ibu itu dari kain sutra, nggak apa-apa, karena memang kaya raya, nggak masalah. Tapi kalau biasa aja, maka nggak boleh kain kafannya pakai kain sutra, termasuk boros. Tapi nggak boleh juga, misalnya ibu berkecukupan, punya rumah, punya kendaraan bagus, punya usaha, ibu kain kafannya pakai kain yang murah banget juga nggak boleh. Harus yang pantas. Harus yang pantas. Diambil secara ma'ruf untuk pengurusan jenazah, dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, ambulan, pemakaman, dan seterusnya. Diambil secara pantas. Nah, setelah itu yang kedua, dilunasi hutangnya. Barangkali ada hutang piutang ibu dengan orang lain, maka itu harus diselesaikan transaksinya. Kalau ibu hutang, ibu harus, harta itu harus diambil untuk bayar hutang dulu. Barangkali sebelum ibu wafat, ibu udah check out, apa, Bu? COD. COD rantang cantik Tupperware misalnya, Bu ya. Ibu meninggal. Nah, terus datang kurir, paket. Ini orangnya udah mati nih gitu. Lah, bukan urusan saya, ini paketnya atas nama si almarhumah gitu. Nah, maka diambil dari dompetnya untuk membayar COD tersebut ya, Bu ya, harus dilunasi dulu. Kalau piutang sama, ditagih dari orang lain, harus ditagih dari orang lain. Misalnya ibu selama hidup minjemin fulanah, minjemin, pas ibu meninggal, maka ahli warisnya harus nagihin. Gimana supaya gampang nagihnya? Catat. Hutang piutang harus dicatat, baik jumlahnya kecil ataupun besar, dan sebaiknya ada 2 saksi laki-laki atau 1 laki-laki dan 2 perempuan, atau paling enggak bukti transfer ya, Bu ya.
atau setidaknya bukti transfer, ditagihin kemudian dikumpulkan. Nah, itu langkah kedua. Langkah ketiga, dimurnikan, dipisahkan mana harta suami, mana harta istri. Ya Bu ya, harus dipisah. Dan tentunya ini yang halal. Dan tentunya ini yang halal. Jadi dari awal itu harta yang haram dipisahin Bu. Harta yang haram dipisahin. Loh, emang ada Ustadz harta haram? Ada. Kalau ibu nabungnya di bank, dapat bunga, ya Bu ya. Ibu nabung di bank, dapat bunga. Bunga itu milik ibu. Secara legal, secara hukum itu sah milik ibu, secara hukum negara. Tapi secara syar'i itu haram. Oke, maka dipisah, nggak boleh diambil. Nggak boleh untuk ngurus jenazah, nggak boleh untuk pelunasan hutang, nggak boleh untuk wasiat, dan nggak boleh untuk diwariskan. Terus dikemanain Ustadz? Titipin saya Bu ya. Nanti diatur, bisa untuk benerin jalan, nyumbang benerin jalan, atau ya pokoknya yang sifatnya seperti itulah gitu. Uang riba dikesituin aja. Baik, saya ulangi ya Bu ya. Ibu meninggal, maka harta yang haram dipisahin dulu, dipinggirin. Nah, kalau sudah dimurnikan, dimurnikan mana harta suami, mana harta istri. Baik, kalau sudah diambil untuk ngurusi jenazah, udah untuk hutang piutangnya selesai, maka ditunaikan wasiatnya. Kalau ada wasiat, kalau ada, dan wasiat ini sunnah. Dan semakin kecil jumlah wasiat semakin baik. Ibu wasiat harta kepada selain ahli waris 1/4 itu lebih baik daripada 1/3. Ibu wasiat 1/5 itu lebih baik. Ibu wasiat 1/7 itu lebih baik. Ibu nggak wasiat itu juga lebih bagus. Supaya apa? Supaya warisannya betul-betul kena ke ahli waris saja. Gitu. Hartanya itu betul-betul jadi warisan semua. Nggak ada yang kepada selain ahli waris. Nah, barakallahu fikum. Angsuran harus dilunasi juga. Iya. Angsuran juga. Angsuran termasuk hutang. Ke orang-orang angsuran juga. Termasuk misalnya ya angsuran beli atau bisnis yang sifatnya angsuran ya juga harus dilunasi. Kemarin tuh ada beberapa tahun lalu kalau nggak salah, dekat sini ada Pak Haji yang meninggal Bu. Dia banyak banget asetnya. Tapi pas wafat, ahli warisnya kelabakan. Kenapa? Karena seluruh asetnya masih dalam wilayah transaksi. Ada yang belum lunas, ada yang sudah lunas tapi belum balik nama, ada yang dan lain sebagainya, Jadi ruwet Bu ya. Nah, itu makanya kayaknya banyak, tapi ternyata utang semua, justru utang semua. Nah, gitu. Kalau mau dijadiin aset harus dilunasi. Itu juga berat. Saya ulangi, setelah dibersihkan dari yang haram, diambil untuk pengurusan jenazah, untuk pelunasan hutang piutang, dan menunaikan wasiat. Itu diambil dari harta almarhum saja, bukan campuran harta suami dan istri, bukan. Kalau hartanya nyampur, dipisah dulu Bu. Kalau istilah kita tuh gono gini, ya. Ada istilah gono gini, tapi secara syar'i, secara Islam tidak ada Bu. Di dalam Islam harta suami ya harta suami, harta istri ya harta istri. Pada harta suami ada hak istri dan anak-anak dengan akad nafkah. Pada harta istri tidak ada hak sama sekali untuk suami dan anak. Jelas Bu? Enak jadi perempuan. Hartamu ya hartamu Bu. Oke? Tapi kalau suami punya uang, ibu bisa colek. Colek nggak ngaruh, cubit ya Bu ya, biar keluar. Duit Mas, nah itu boleh. Atau dipencet-pencet, kan mesin ATM suami itu Bu katanya. Barakallahu fikum. Setelah itu baru dibagi sebagai warisan. Nah itu baru. Maka kalau sudah sampai pada tahap pembagian warisan, ada orang tiba-tiba ngaku saya dapat wasiat. Saya dapat wasiat ini, harus menyerahkan bukti.
entah tertulis, entah rekaman suara, entah video, entah saksi oleh dua orang lain dan sebagainya. Kalau itu tidak kuat maka tidak dikasih. Nah, warisan itulah kemudian yang kemudian dibagi kepada ahli warisnya, ayah, ibu, suami atau istri, dan anak kandung. Kalau 5 ini tidak ada, baru nanti ke saudara atau ke paman atau ke kakek dan seterusnya. Barakallahu fikum. Sampai sini paham ibu-ibu? Jelas? Tapi ini belum selesai bu materinya bu. Lanjutin dikit ya. Taib. Syarat kewarisan di dalam Islam. Syarat itu sesuatu yang harus ada saat transaksi waris. 1. Yang punya harta mati, ya. Pewarisnya mati. Wafatnya pewaris. Ada seseorang yang meninggal. Nah, kemudian ahli warisnya hidup. Ahli warisnya hidup. Nah, maka ahli waris ini bisa mendapatkan harta dari pewaris yang sudah mati. Nih, kalau dua-duanya masih hidup, tidak terjadi waris mewarisi. Aku wariskan sawah itu untuk anakku nomor 1, nggak bisa, karena masih hidup, pewarisnya masih hidup, nggak boleh. Jelas ibu-ibu? Harus mati dulu bu, gimana pun caranya. Enggak. Maksudnya dia mati, nanti hartanya baru bisa diwariskan. Bukan dibunuh, bukan dihilangkan nyawanya, bukan bu. Pokoknya harus ada orang mati dulu ya. Nah, nanti baru yang orang mati ini punya harta apa enggak? Kalau punya, baru bisa diwariskan. Mengetahui sebab kekerabatan. Jadi syaratnya 1, pewarisnya wafat, ahli warisnya masih hidup, kemudian ada sebab mendapatkan warisan. Sebabnya apa? 1, pernikahan. Yang kedua, hubungan nasab. Yang ketiga, pembebasan budak. Yang pertama dulu, suami istri itu pasti saling mewarisi. Pasti saling mewarisi. Meskipun misalnya ini laki bu nikah, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulanah dengan mahar sekian, dibayar tunai, sah. Saya terlalu senang, si laki-laki terlalu senang, terus dia mati bu. Nah, saking senangnya dia mati. Maka istrinya itu seketika menjanda itu bu, seketika pula dia mendapatkan warisan 1/4 dari harta suaminya, karena ada akad nikah, meskipun belum pegangan, meskipun belum jalan-jalan, meskipun belum bulan madu. Bukan 1/6 ya? 1/4 bu. Istri 1/4 karena belum punya anak bu. Lah gimana punya anak? Pegangan aja belum. Punya anak baru 1/8. 1/8. Iya. 1/6 ayah ibu. Ayah dan ibu. Kalau si almarhum punya anak. Gitu. Saya ulangi bu ya. Saling mewarisi itu bisa didapatkan lewat akad pernikahan. Ya. Kalau salah satu suami atau istri itu mati, maka pasangannya mendapatkan warisan meskipun baru akad nikah saja. Barakallahu fikum. Jelas? Tayyib. Makanya mungkin laki-laki bisa nakal bu, dia nikah 1, nikah 2, nikah 3, nikah 4, terus istrinya mati semua tuh bu, maka dia mendapatkan warisan dari masing-masing istrinya. Bisa juga kayak gitu ya, tapi siapa yang jamin usia ya bu ya. Ternyata baru nikah pertama udah mati duluan. Mungkin ya tadi ada laki-laki muda, ada nenek-nenek kaya raya, nah, aku nikahin nenek-nenek lah biar dapat warisannya. Hari pertama nenek-nenek itu minum kopi, minum teh sehat. Hari ke-7 nenek-neneknya udah gitu. Nah si suaminya alhamdulillah segera datang ajalnya. Nah itu si suami bisa dapat setengah dari harta nenek-nenek. Istrinya nenek-nenek bu. Nenek-nenek kan nggak bisa ngelahirin lagi ya bu ya. Nah si suami ini bisa dapat berapa? Setengah. Kalau itu istrinya yang nenek-nenek mati. Gitu. Iya. Apakah di sini ada nenek-nenek kaya? Tayyib. Saya cuman bertanya. Tidak ada niat lain. Nenek-neneknya nggak mati berarti tetap nggak dapat itu. Iya, ya dia dapat apesnya aja bu, gitu. Khair barakallahu fiik. Itu lewat pernikahan ya bu ya. Nah makanya mantan suami atau mantan istri nggak dapat warisan, nggak dapat. Misalnya ada artis nih bu nikah, terus mereka cerai. Nah
mantan suaminya meninggal, maka mantan istri nggak dapat warisan. Semua mantan nggak dapat warisan. Apalagi cuma mantan pacar ya Bu ya. Aduh, nggak usah. Mantan suami istri nggak dapat warisan. Bertanya, kalau seandainya itu tadi yang terjadi pernikahan sambungan istilah seperti itu kan, tadi kan mendapatkan hak istilahnya gitu ya, ibaratnya salah satu meninggal tapi tetap mendapatkan hak. Kalau di sebelumnya ada pembicaraan bahwa Anda tidak akan pernah mendapatkan hak waris dari harta yang dimiliki masing-masing, itu begitu? Nggak boleh. Sebelumnya udah itu. Nggak boleh. Itu kesepakatan batil Bu. Oh gitu. Kesepakatan batil. Saya pernah mendengar seperti itu, ada ustaz juga yang menyampaikan katanya gitu. Jadi harus jelas katanya gitu, mendingan di awal diomongin bahwa ini tuh udah milik si anak, ini milik anak kayak gitu malahan katanya. Jadi berarti dianggap masing-masing pasangan tidak punya saldo, saldonya 0, sehingga tidak saling mewarisi. Sebetulnya saling mewarisi tapi 0 jumlahnya, itu nggak masalah. Tapi akad bahwa nanti kalau salah satunya meninggal, salah satunya yang lain yang masih hidup nggak dapat warisan, itu batil. Karena dalam Islam diantara hiburan untuk masing-masing suami istri itu adalah warisan dari pasangannya. Nah, dan ini dalam rangka memotivasi umat Islam untuk hidup dalam keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah Bu. Ya, bukan dalam rangka kayak tadi mencari harta dengan menikahi nenek-nenek tua kaya raya gitu, enggak Bu, bukan. Atau misalnya seorang gadis menikahi kakek-kakek tua kaya raya. Nah, bukan. Tujuan pernikahan di dalam Islam adalah ubudiyah, beribadah. Nah, beribadah ini aspeknya sangat luas. Sekali lagi kita perlu perhatikan ya Bu ya, bahwa pernikahan itu ibadah yang paling panjang usianya. Sholat itu sehari paling 5 jam Bu maksimal. Tapi pernikahan itu mengikat selama 24 jam sejak awal akad nikah sampai akhir hayat. Bahkan nanti di surga itu masih dikumpulkan dengan pasangannya, maka sebetulnya belajar fikih faraid itu juga sekaligus mempelajari fikih pernikahan. Nggak boleh terlalu transaksional dalam pernikahan, itu juga nggak bagus. Kayak tadi dari awal sudah bicara harta, ya nggak apa-apa, silahkan bicara harta sebelum menikah, tetapi yang jelas di dalam Islam, kalau suami mati istri dapat warisan dari suami, kalau istri mati, suami dapat warisan dari istrinya. Itu sebab yang pertama, sebab pernikahan. Baik. Sebab yang kedua adalah pertalian darah. Hubungan nasab, ayah dengan anak, ibu dengan anak, atau sebaliknya ke atas, atau ke kanan kiri dengan saudara. Itu menjadi sebab mendapatkan warisan. Tetapi tidak semua kerabat dapat warisan, tidak semua. Nah, kita rinci Bu. Yang selalu dapat warisan itu ada 5. Ayah, ibu pasti dapat, kalau masih hidup dua-duanya ya. Suami, istri pasti dapat. Anak kandung, 5 ini pasti dapat warisan. Kalau ayah nggak ada, kakek. Kalau kakek nggak ada ya sudah, gitu. Ibu nggak ada, nenek nggak ada ya sudah. Nanti dilihat anak kandungnya ada yang laki-laki atau enggak ada, adanya perempuan, maka saudara kandung laki-laki bisa dapat. Kalau enggak ada, bisa pamannya. Nanti ada urutannya secara sistematis. Pokoknya yang selalu dapat berapa? 5. Ayah, ibu, suami istri, anak kandung. Taib. Jelas Ibu? Taib. Kemudian sebab yang terakhir adalah pembebasan budak. Pembebasan budak itu gimana? Gini, di Afrika sampai hari ini masih terjadi praktek perbudakan. Perbudakan itu ibarat ibu beli motor. Cuman ini motornya bentuknya manusia Bu. Ibu beli manusia, ibu suruh-suruh, nggak digaji. Sekali lagi, enggak digaji, tapi ibu harus kasih dia makan, ibu harus kasih dia minum, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, komplit, harus diurus. Nah, itu namanya perbudakan. Misalnya saya membeli seorang budak laki-laki,
Dia sebatang kara Bu, nggak punya siapa-siapa lagi. Nah, saya beli, saya didik, saya ajari macam-macam. Kemudian ketika dewasa, saya bebaskan. Udah kamu merdekalah, hidup sesuka kamu lah gitu. Hidup sesuka kamu. Kemudian dia pergi Bu, pergi dari rumah saya merdeka, bisa bikin KTP sendiri dan seterusnya. Dia usaha bisnis sukses kaya raya. Sebelum itu dia nggak sempat nikah karena sibuk usaha. Mati Bu. Maka seluruh hartanya itu menjadi milik saya. Karena saya yang membebaskan dia, saya memerdekakan dia. Perbudakan masih terjadi di beberapa daerah negara di Afrika. Kenapa? Karena jadi budak enak Bu. Nggak usah mikir, tinggal mengerjakan apa yang disuruh tuannya. Makan tersedia, pakaian tercukupi, paket data full, ya bisa nonton YouTube terus lah misalnya. Jadi dia nggak usah mikir yang lain-lain. Dan budak itu nilainya setengah manusia. Dia mirip hewan Bu, setengah manusia. Maka auratnya pun separuh aurat orang merdeka, gitu. Dan perbudakan itu sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam. Cuman di dalam agama kita itu beberapa kafaroh, kalau kita melakukan dosa itu kafarohnya adalah memerdekakan budak. Sangat banyak hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan untuk memerdekakan budak. Misalnya seseorang sengaja berhubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadan, kafarohnya apa? Memerdekakan budak. Melanggar janji, sumpah, memerdekakan budak, dan seterusnya supaya pada merdeka. Nah, ini 3 sebab bisa saling mendapatkan warisan. Apa yang pertama? Pernikahan. Yang kedua, kekerabatan. Yang ketiga, adanya pembebasan budak. Baik. Khair insyaallah. Kemudian satu lagi, penggugurnya Bu. Si punya harta wafat, ahli warisnya masih hidup. Hubungan di antara mereka ada kerabat, ada suami istri, tapi hak ini bisa gugur jika terjadi satu dari 3 hal. Yang pertama, pembunuhan. Misalnya si ayah kaya raya, anaknya butuh uang, ayahnya sakit keras Bu, menjelang wafat, ternyata nggak mati Bu, cuman koma. Komanya berapa? Setahun. Ada ya Bu ya yang kayak gitu ya, dia di rumah sakit dibilang mati enggak karena jantungnya masih berdegup, dibilang hidup juga enggak, dia setahun kayak gitu. Si anak mikir, ya Allah aku butuh duit, bapakku nggak mati-mati, nggak hidup-hidup gitu kan. Dia main ke rumah sakit Bu, dilepas kabel-kabelnya Bu. Ini disebut dengan pembunuhan. Maka anak ini haram mendapatkan warisan dari bapaknya. Kaidahnya adalah manis ta'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Barang siapa yang sengaja mendahulukan sesuatu sebelum waktunya, maka dia diharamkan dari mendapatkannya. Tergesa-gesa itu justru menjadikan kita gagal mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Contohnya dalam waris ini, tunggu aja bapaknya mati, atau keputusan dokter dia mati, mungkin dianestesi biar mati. Yang penting bukan dia pelakunya, bukan dia yang nyuruh dokternya misalnya. Tapi kalau ini berdasarkan rekomendasi dokter, diruqyah, kemudian dilepas semua berdasarkan musyawarah keluarga, maka bukan termasuk pembunuhan. Atau contoh yang lain, kalau tadi pembunuhan sengaja ya Bu ya, kalau ini yang mirip sengaja. Mirip sengaja itu gini, anak sakit jantung, dibawa ke rumah sakit, ternyata dokter spesialis yang ada bapaknya sendiri, bukan orang lain, bapaknya sendiri. Meskipun di dalam rumah sakit kayaknya ada peraturan dokter nggak boleh menangani keluarga sendiri, nggak boleh. Tapi misalnya terjadi, nah bapak ini mengurusi operasi anaknya sendiri dan gagal, anaknya mati, di tangan siapa? Di tangan bapaknya. Maka ini pembunuhan mirip sengaja. Dia nggak sengaja Bu, tapi mirip. Maka si ayah haram mendapatkan warisan dari anaknya, gitu. Itu pembunuhan. Penghalang yang kedua adalah beda agama. Kalau bapaknya muslim, anaknya kafir, anaknya nggak boleh dapat warisan dari bapaknya. Begitupun sebaliknya. Bahkan sebetulnya dalam faraid itu
Kalau dua-duanya kafir tapi beda agama, nggak boleh saling mewarisi. Bapaknya Buddha, anaknya Hindu, itu nggak boleh saling mewarisi. Kalau pakai hukum waris Islam. Bapaknya Katolik, anaknya Protestan, masih bisa nggak sih? Nggak tahu ya. Nanti kita tanyain mereka, agamanya sama nggak itu. Nah, karena mereka ada perbedaan pendapat, khilaf di antara para ulamanya juga ada khilaf mereka. Itu beda agama. Kemudian tadi perbudakan, bapaknya merdeka, anaknya budak. Kalau bapaknya meninggal, anaknya nggak bisa dapat warisan. Wallahu a'lam bishawab. Itu untuk sesi pada siang hari ini tentang perpindahan harta, syarat, kemudian sebab mendapatkan warisan serta penghalangnya. Barangkali ada yang mau dipertanyakan, kami persilahkan. Tafadhol. Ustaz, yang kemarin pertanyaan Ibu belum dijawab ya? Tak kirim voice note sih, Bu. Saya jawab di sini ya. Baik. Pertanyaan pertama begini. Ada orang tua wafat. Dua-duanya sudah wafat, punya anak 6. 1 laki, 5 perempuan. 5 atau 4, Bu, yang perempuan? 5. Jadi pas orang tua meninggal, 5-5-nya masih hidup yang perempuan. Thayyib. Nah, boleh nggak harta itu dibagi rata di antara mereka? Padahal ada 1 anak laki, ada 5 anak perempuan. Dibagi rata tidak boleh. Tapi kalau tujuan akhirnya ingin sama rata, bisa diatur. Gimana caranya? 1. Umumkan pembagian waris sesuai hukum waris Islam. Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. 2 untuk laki-laki, anak perempuan ada berapa tadi? 5, masing-masing 1. 2 tambah 5 berapa? 7. Anak laki-laki dapat 2/7, masing-masing anak perempuan dapat 1/7. Oke, tanda tangan semuanya. Kasih materai, tanda tangan. Udah. Kemudian bikin akad yang kedua, akad hibah. Keterangannya adalah anak laki-laki menghibahkan bagiannya kepada saudari-saudarinya, sehingga masing-masing semuanya mendapatkan bagian berapa? 1/6. Nilainya menjadi berapa? 1/6. Tetapi 1/6 itu bukan dibagi rata dari awal, bukan. 1/6 itu didapatkan karena si anak laki-laki menghibahkan bagiannya untuk supaya menjadi sama rata. Akadnya hibah. Jadi ada berapa akad, Bu? 2. Yang pertama, pembagian warisan secara hukum Islam ditutup. Yang kedua, hibah. Thayyib, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua pertanyaannya, kalau suami punya istri, istrinya wafat, meninggalkan ahli waris 1 orang suami, ya emang cuma 1 kan, nggak boleh lebih ya, Bu. 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Boleh nggak suami nikah lagi? Ya boleh, nggak apa-apa. Boleh nggak anak itu bilang ke ayahnya, kalau bapak nikah lagi pergi dari rumah ini jangan bawa apa-apa kecuali cuma baju? Nggak boleh. Itu akhlak yang buruk. Itu akhlak yang buruk dari anak. Kalau anak sampai ngucap kayak gitu, berarti didikan orang tuanya yang salah, ya Bu ya. Didikan orang tuanya yang ada yang salah. Nah, si suami itu mendapatkan warisan 1/4 dari hartanya istri. Kenapa? Karena istri punya anak. Nah, tayyib. 1/4 diambil suami, sisanya untuk anak-anak. Sisanya itu berarti berapa? 3/4. 3/4 untuk 6 anak, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Misalnya begini, hartanya 12, Bu. Hartanya 12 juta. Oke. Suami dapat 1/4. Berapa, Bu? 1/4 bagi 12, 3 juta. Oke, suami ambil berapa? 3 juta. Sisanya berapa? 9 juta. Anak laki-lakinya ada 3, masing-masing 2 bagian, berarti jumlahnya 6. Anak perempuan ada 3, masing-masing 1. 6 tambah 3 berapa? 9. Anak laki-laki dapat 2/9, anak perempuan 1/9. Berarti tiap anak laki-laki dapat 2 juta, tiap anak perempuan dapat 1 juta. Suami tetap dapat tadi ya 1/4. Harus dapat. Itu pembagian lewat hukum Islam. Terus anak perempuan ngomel, kok aku cuma dapat 1? Ya silahkan ngomel, minta sama bapak sama saudara kandungnya. Tekan terus supaya mereka menghibahkan bagiannya. Kalau memang pengen dapat banyak,
gitu. Itu jawabannya Ibu. Barakallahu fiik. Khair, alhamdulillah. Ini saya mohon maaf Bu, kalau bicara waris suka kebablasan sampai 11:30. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas jatah warisannya siapa Bu? Anak. Jatah warisannya anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi mungkin akan kita selingi tentang 10 penyimpangan pembagian waris di Indonesia. 10 penyimpangan pembagian warisan di Indonesia, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ihfadz buyutana wa buyutal muslimin fiha as-sakinah wal mawaddah war rahmah. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.